atau melihatnya terbang melayang di atas Danau Toba yang indah itu, lalu tiba-tiba menukik sangat cepat ke permukaan danau, menyambar ikan buruannya. Wow, sungguh satu adegan yang sangat memukau. Salam pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel. Untuk mengawali tahun 2025 ini, kita akan membahas tentang seekor hewan yang sangat spesial di dalam Alkitab, namun mungkin luput dari perhatian kita sebagai umat Kristiani. Burung rajawali, atau lebih sering kita menyebutnya sebagai burung elang. Burung ini seringkali dipergunakan para nabi dan rasul di dalam berbagai perumpamaan di Alkitab. Pertanyaannya adalah, mengapa rajawali atau elang ini begitu spesial? Apa kelebihan atau keunggulannya dibandingkan dengan hewan lainnya? Tetapi izinkan saya mengajukan disclaimer terlebih dahulu. Narasi ini bukanlah pandangan teologis pribadi saya, sebab saya bukanlah seorang teolog, bukan pendeta, bukan rohaniawan Kristiani. Saya hanyalah seorang warga jemaat biasa di GPIB Philadelphia Bintaro, Tangerang Selatan. Narasi ini saya buat berdasarkan pengamatan terhadap rajawali atau elang yang sering dijadikan perumpamaan oleh nabi dan rasul Alkitab. Seseorang yang lahir dan besar di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta dan Surabaya barangkali belum pernah melihat burung rajawali atau burung elang terbang melayang tinggi dengan indahnya di angkasa. Bagaimana tidak? Di kedua kota ini dan kota-kota besar lainnya sudah tidak ada hutan dengan pepohonan yang tinggi yang menjadi habitatnya. Mereka pernah melihatnya hanya di kebun-kebun binatang seperti Ragunan di Jakarta atau Surabaya Zoo di Surabaya. Tetapi di sana kan burung rajawalinya dikurung atau dirantai. Beruntunglah saya yang lahir dan hingga usia 17 tahun berada di kota kecil Balige, di tepian Danau Toba yang bisa dibilang hampir setiap hari melihat elang yang dengan anggunnya melayang di angkasa. Terkadang sesekali mendengar teriakan orang-orang saat elang menyambar ayam peliharaan mereka, atau melihatnya terbang melayang di atas Danau Toba yang indah itu, lalu tiba-tiba menukik sangat cepat ke permukaan danau, menyambar ikan buruannya. Wow, sungguh satu adegan yang sangat memukau. Saya memiliki kenangan masa kecil yang sangat berkesan. Kejadiannya antara tahun 1971 hingga 1976, saat setiap hari Paskah kami pergi ke pemakaman keluarga untuk berziarah sekaligus membersihkan makam. Kala itu, seekor burung elang selalu datang dari kejauhan dan hinggap di atas sebuah pohon yang tinggi sambil memekikkan suara nyaringnya, seperti memberitahukan kalau dia datang. Dan dia akan berada di sana berjam-jam selama kami berada di pemakaman itu. Saat kami berkemas hendak pulang, dia terbang melayang tinggi sebanyak 3 kali, memutar-mutar di atas kami semuanya. Lalu sambil memekikkan suara melengking, dia terbang kembali pulang ke arah dia datang. Peristiwa itu terulang berturutan sebanyak 5 kali setiap tahun. Kami tidak tahu apa makna peristiwa itu, tetapi kami sepakat memaknainya sebagai ucapan turut berduka cita atas meninggalnya abang kami yang nomor 2 akibat perampokan yang berakhir dengan pembunuhan sadis. Dan tragisnya, anak pertama beliau lahir dalam 2 jam berikutnya setelah almarhum dimakamkan. Mungkin kisah itulah yang menginspirasi saya untuk mengangkat rajawali atau elang dalam edisi khusus pembahasan kali ini. Sudah lama saya mencatat dan mengamati setiap kali menemukan rajawali atau tentangnya di dalam Alkitab. Entah mengapa sosok burung yang satu ini selalu menarik perhatian saya.
Dan akhirnya saya melakukan riset kecil-kecilan pada buku The Student Bible yang di dalamnya terdapat Bible New International Version. Kemudian Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, edisi terjemahan baru, serta berbagai literatur lainnya mengenai karakteristik Raja Wali atau elang, dan mencoba mengaitkannya dengan pertanyaan di awal tadi. Mengapa Raja Wali atau elang seringkali dipergunakan oleh para nabi dan rasul Alkitab di dalam berbagai perumpamaan? Kita mulai dari karakteristik umum burung Raja Wali atau elang, yang mungkin bisa kita jadikan sebagai benang merah untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama, kemampuan mendeteksi. Elang merupakan salah satu atau kemungkinan satu-satunya hewan yang bisa mendeteksi geotermal atau semburan panas bumi secara alami. Manusia saja harus menggunakan alat, sedangkan elang tidak. Geotermal ini digunakan elang untuk mengangkat tubuhnya hingga mencapai ketinggian yang dibutuhkannya, lalu dengan merentangkan kedua sayapnya yang lebar, dia melayang terbang. Dia tidak perlu mengeluarkan energi untuk terbang ke angkasa hanya untuk mengejar ketinggian tertentu. Dia hanya terbang menuju geotermal, lalu merentangkan kedua sayapnya yang lebar, kemudian tubuhnya terangkat tinggi ke angkasa. Ini melambangkan bahwa para nabi dan rasul tidak membutuhkan usaha keras dalam mengejar derajat yang tinggi di mata Tuhan. Tempat mereka sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Meskipun di bumi mereka sering dihujat, dihina, direndahkan, bahkan ada yang dibunuh. Yang kedua, kekuatan dan keberanian. Dikenal sebagai predator kuat dan berani yang melambangkan kekuatan dan keberanian seperti yang sama dengan para nabi dan rasul. Dengan keberanian kata-kata dalam menyampaikan firman dan atau nubuatan Tuhan, mereka memiliki kekuatan yang juga berasal dari Tuhan. Tuhan membekali para nabi dan rasul dengan kekuatan dan keberanian. Yang ketiga, penglihatan tajam. Elang memiliki kemampuan mendeteksi sinar ultraviolet dari air kencing tikus yang selalu mengeluarkan air kencing kemanapun tikus pergi. Dari ketinggian ratusan meter di atas permukaan tanah, mata elang yang tajam akan melihat di mana titik-titik sinar ultraviolet itu berhenti, lalu menukik tajam ke bawah dengan cakar yang siap menerkam tikus itu. Demikian juga para nabi dan rasul yang memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami kehendak Tuhan. Yang keempat, kemampuan trigonometrik. Elang sangat pandai berhitung secara trigonometrik. Dari ketinggian di atas pohon di pinggir pantai, dari jarak yang cukup jauh, dia bisa melihat ular di dasar laut. Dia bisa memperhitungkan jarak antara dasar laut dengan permukaan air, menghitung kecepatan ular muncul di permukaan dalam hitungan beberapa detik saja untuk menghirup oksigen, lalu kemudian menghitung kecepatannya sendiri untuk mencapai titik di mana kepala ular itu akan muncul, dan dia akan menyergapnya tepat sekali sambar. Sembari terbang, salah satu cakarnya akan menusuk kepala ular tepat di otaknya dan mati seketika. Lalu dibawa ke sarangnya, di mana anak-anaknya sedang menantikan santapan lezat. Luar biasa. Anda bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube National Geographic. Barangkali kemampuan seperti itulah yang dimiliki Nabi Nathan saat membongkar aib yang diperbuat oleh Daud ketika Daud terlibat secara tidak langsung dalam pembunuhan Uria karena Daud menginginkan Batseba, istrinya Uria. Dia menunggu momentum yang tepat, lalu menghardik sambil menunjuk muka Daud dan menuduhnya berzinah dengan Batseba. Yang kelima, kemampuan terbang tinggi. Pepatah lama mengatakan, di atas langit masih ada langit. Betul, Raja Wali dikenal sebagai predator yang sangat menakutkan bagi hewan lainnya. Namun masih ada predator lain yang ditakutinya, yaitu burung elang emas atau golden eagle.
Ketika elang emas mengejar Raja Wali, maka Raja Wali akan terbang tinggi ke arah matahari yang membuat elang emas akhirnya mundur karena matanya tidak kuat menatap sinar matahari. Elang atau Raja Wali melambangkan kemampuan para nabi dan rasul untuk meninggalkan hal-hal duniawi dan dalam mendekati Tuhan. Yang keenam, kecerdasan tingkat tinggi. Elang memiliki kecerdasan luar biasa dalam hal berpikir. Dia tidak mau bersusah payah dalam membinasakan buruannya. Anda bisa saksikan di kanal YouTube National Geographic bagaimana ia mengeksekusi seekor kambing gunung atau mountain goat. Dengan memancingnya ke tepi jurang, lalu dengan cakarnya yang kuat dia mencengkram tanduk kambing itu dan menyeretnya ke tepi jurang, lalu melepaskannya dan boom! Kambing terjatuh berguling-guling puluhan meter ke bawah dan mati seketika. Dengan tenang, ia melayang ke bawah dan menikmati hasil buruannya. Hanya membutuhkan sedikit energi, kemampuan berpikir, dan tidak perlu berkelahi. Kita bisa melihat kepandaian Nabi Yesaya dalam memainkan peran politik dan kemampuan berkomunikasi pada zamannya. Yang ketujuh, kemampuan berburu. Raja Wali adalah pemburu yang sangat efektif. Dengan mengandalkan ketajaman mata dan kekuatan sayap dan cakarnya, dia mampu memburu ikan hingga 2 meter ke dalam laut atau danau, atau memburu ular di semak daratan. Sebagai lambang kemampuan para nabi dan rasul untuk memburu kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, berumur panjang. Raja Wali atau elang pada umumnya memiliki usia yang panjang. Tergantung spesiesnya, tetapi berumur antara 20 tahun hingga 40 tahun lebih. Elang ular bido atau elang hitam berusia antara 20 hingga 25 tahun. Elang Jawa, elang laut perut putih, dan elang botak antara 20 sampai 30 tahun. Kemudian elang emas antara 20 sampai 40 tahun. Umumnya mereka hidup tidak kurang dari 20 tahun. Elang akan mengalami pergantian bulu, kulit, dan cakar yang disebut dengan molting. Molting adalah masa pertaruhan antara hidup dan mati, karena prosesnya begitu menyakitkan. Dia akan menjauh ke tempat tersembunyi di dalam gua yang gelap, jauh dari hewan lainnya, untuk mengasingkan diri. Jika elang mampu melewati masa sulit ini, dia akan merasa seperti muda kembali. Dia akan keluar dari tempat persembunyiannya untuk segera mencari santapan buruan karena tidak makan apapun selama berminggu-minggu saat menjalani proses renewal atau pembaharuan tadi. Sayapnya lebih kuat, matanya lebih tajam, kecepatannya juga akan lebih dahsyat. Bisa Anda bayangkan jika dia tidak bersembunyi selama proses molting, dia akan menjadi santapan empuk predator lainnya, gundul dan tidak berdaya sebab semua bulu rontok, kulit berganti, dan tidak memiliki cakar yang tajam. Dengan menggunakan Raja Wali atau elang dalam berbagai perumpamaan, para nabi dan rasul Alkitab ingin menekankan bahwa kekuatan, keberanian, dan perlindungan hanya datang dari Tuhan. Mari kita lihat di kitab-kitab mana saja Raja Wali atau elang disebut di dalam Alkitab. Kita mulai dari kitab Perjanjian Lama. Yang pertama, Exodus atau Keluaran pasal 19 ayat 4. You yourself have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ini adalah seruan Allah kepada Musa saat Tuhan menempatkan diri di Gunung Sinai 3 bulan setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Mengapa Tuhan mengatakan mendukung atau menaruh bangsa Israel di atas sayap Raja Wali? Karena Tuhan tahu kalau sayap Raja Wali sangat kuat. Yang kedua, Leviticus atau Imamat pasal 11 ayat 13.
These are the birds you are to detest and not eat, because they are detestable. The eagle, the vulture, the black vulture. Ini adalah burung-burung yang menjadi kekejian bagimu dan tidak boleh dimakan, karena semuanya itu adalah kejijikan. Burung rajawali, ering janggut, dan elang laut. Tuhan menghendaki bangsa pilihannya agar senantiasa bertubuh sehat dan memerintahkan bangsa Israel untuk menghindari makanan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Haram untuk dimakan. Elang atau rajawali termasuk binatang pemakan bangkai, walau lebih sering mengutamakan daging atau ikan segar hasil buruannya sendiri. Yang ketiga, Deuteronomy atau Ulangan pasal 14 ayat 12. But this you may not eat, the eagle, the vulture, the black vulture. Tetapi yang berikut janganlah kamu makan, burung rajawali, ering janggut, dan elang laut. Penjelasannya adalah sama seperti pada Leviticus atau Imamat pasal 11 ayat 13 di atas. Deuteronomy atau Ulangan pasal 32 ayat 11 yang menyatakan, like an eagle that stirs up its nest and hovers over its young, that spreads its wings to catch them and carries them on its pinions. Laksana rajawali menggoyang-goyang sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Ayat ini adalah gambaran tentang bagaimana seekor induk rajawali mendidik anaknya secara keras, mencengkeram dengan kedua cakarnya, dan membawanya terbang di dalam topan badai yang hebat, kemudian melepaskannya untuk diombang-ambingkan angin badai. Sejenak, saat anaknya hampir jatuh terjerembab ke bumi, sang induk menangkapnya dan membawa kembali ke atas serta melakukannya berulang-ulang. Tujuannya adalah agar anaknya memiliki kekuatan di kedua sayapnya dan memiliki keberanian yang teguh. Demikian juga terkadang Tuhan melatih kita seperti induk rajawali itu. Dia membawa kita ke dalam pencobaan, ke dalam derita yang sangat menyedihkan. Tetapi dia tidak akan membiarkan kita jatuh terjerembab sebab tangannya yang kuat dan perkasa senantiasa menopang kita. Yang keempat, Job, pasal 39 ayat 27. Does the eagle soar at your command and build his nest on high? Atau di kitab Ayub, pasal 39 ayat 30. Atas perintahmu kah rajawali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi? Kita mengetahui bagaimana Ayub, orang paling saleh di bumi, dibiarkan Allah untuk dicobai oleh iblis dengan sangat menyakitkan. Ke-10 anaknya mati sia-sia ditiup angin kencang dari 4 penjuru. Seluruh bangunan rumahnya hancur berantakan. Ribuan ternaknya mati. Istrinya meninggalkannya dan dia mengidap penyakit kulit yang berbelatung. Pada pasal-pasal 38 hingga 42 itulah jawaban Tuhan kepada Ayub. Terjadi dialog antara Tuhan dengan Ayub. Happy ending. Sebagai ganjaran atas keteguhan imannya, akhirnya Tuhan mengembalikan kejayaan Ayub berlipat ganda. Yang kelima, Psalms atau Mazmur pasal 103 ayat 5. Who satisfied your desires with good things, so that your youth is renewed like the eagles. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti rajawali. Ini adalah ungkapan Daud dalam memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan batinnya, mengagungkan nama Tuhan yang kudus, maha pengampun, yang menyembuhkan segala penyakit, yang memahkotai kita manusia dengan kasih setia dan rahmat. Daud mengagungkan Tuhan yang memuaskan hasrat kita, orang percaya, dengan segala kebaikannya yang membuat masa muda kita kuat dan
perkasa seperti Raja Wali yang baru selesai menjalani proses renewal atau molting. Raja Wali adalah lambang kekuatan dan kejayaan serta berumur panjang, sehingga beberapa negara di dunia mengambil Raja Wali sebagai lambang resmi negara mereka. Sebut saja misalnya Amerika Serikat dengan elang botak atau bald eagle, Mesir dan Meksiko dengan elang emas atau golden eagle, Polandia dengan elang putih, white eagle, Rusia dengan elang dua kepala atau double-headed eagle, dan tidak ketinggalan pula Indonesia dengan elang Jawa atau Javan hawk eagle. Yang keenam, Proverbs atau Amsal pasal 30 ayat 19. The way of an eagle in the sky, the way of a snake on a rock. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas. Amsal pasal yang ke-30 ini adalah perkataan-perkataan Agur bin Yake yang diucapkannya kepada Itiel, salah satu putra Daud dari Hebron, dan kepada Ucal, saudaranya Itiel, yang menyatakan keheranannya atas 4 hal diantaranya adalah jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas batu cadas. Kita mengetahui bahwa Raja Wali atau elang adalah binatang penguasa di angkasa, sebagaimana layaknya singa yang dikenal sebagai Raja Hutan. Keduanya gagah dan perkasa. Tetapi saya kurang memahami makna ular di dalam perkataan ini dan mengapa ular digambarkan berjalan di atas batu cadas. Yang ketujuh, Isaiah atau Yesaya pasal 40 ayat 31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not weary. They will walk and not be vain. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya yang hidup di masa pemerintahan raja-raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia dari kerajaan Yehuda sekitar abad ke-8 sebelum Masehi dan menjadi nabi selama kurang lebih 40 tahun lamanya. Pada masa pemerintahan Raja Uzia, ia dipanggil menjadi nabi dan ia aktif dalam bidang politik serta bernubuat bagi para raja. Nubuat di dalam Alkitab merujuk pada firman atau pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada umatnya. Alkitab membagi kitab Yesaya menjadi 2 bagian, yaitu pasal 1-39 merupakan bagian pertama, dan pasal 40 sampai pasal 66 merupakan bagian kedua, di mana pada pasal 40 hingga pasal 48 adalah merupakan nubuat keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Pesan pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 31 di atas adalah merupakan pesan penguatan bagi bangsa Israel yang sedang diperbudak di Babel, di mana orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat spirit baru, seperti burung Raja Wali yang terbang dengan sayapnya yang kuat dan kokoh, tidak lesu dan tidak lelah, yang mampu melayang tanpa bersusah payah mencapai titik ketinggian. Seperti sudah dijelaskan pada karakteristik di atas, elang memiliki kemampuan mendeteksi dan memanfaatkan geotermal atau sumber panas bumi. Dengan merentangkan kedua sayapnya yang lebar dan kuat di atas geotermal, maka tubuhnya akan terangkat naik tinggi. Itulah yang disebut dengan teknik thermaling. Setelah mencapai ketinggian yang diinginkannya, dia keluar dari semburan geotermal itu lalu melayang memutar begitu indah sembari menatap tajam ke permukaan bumi mengincar hewan buruannya. Bisa hewan apa saja, baik ayam, ular, kelinci, tikus, ikan di laut atau di danau, kucing, anjing, rusa, serigala, bahkan harimau pun jika perlu. Teknik ini membantu elang dalam berburu mangsa, bermigrasi, serta menghindari predator yang lebih kuat. Isaiah atau Yesaya pasal 46 ayat 11. From the east I summon a bird of prey.
from a far off land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that I will bring about. What I have planned, that I will do. Akulah yang memanggil burung pemangsa dari timur, dan orang yang melaksanakan rencanaku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak mewujudkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. A bird of prey atau burung pemangsa memiliki fisik seperti sayap lebar dan kuat untuk terbang dan menyergap, paruh yang kuat dan tajam untuk mencabik daging, mata yang tajam untuk mendeteksi mangsa, dan cakar yang kuat dan tajam untuk mencengkeram. Tidak salah lagi, semuanya ciri-ciri fisik ini dimiliki oleh Raja Wali atau elang. Yesaya ingin menyatakan kepada bangsa Israel yang terbelenggu di Babel bahwa para dewa Babel antara lain dewa Bel dan dewa Nebo memang tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan apapun. Kalau bahasa Jakartanya, kagak ada apa-apanya. Tidak perlu ditakuti bahwa apa yang telah dikatakan Allah akan diwujudkannya. Apa yang telah direncanakan Allah akan dilaksanakannya. Itulah janji Tuhan yang disampaikannya melalui Yesaya. Sebelum melanjutkannya, izinkan saya mengingatkan, apabila ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit, seperti segala jenis kanker atau tumor, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun sudah parah sampai gangren, prostat, sulit memiliki keturunan atau anak, disfungsi ereksi atau impotensi, stroke, baik yang masih baru maupun yang sudah menahun, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, lutut dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, autisme, Alzheimer, demensia, anak hiperaktif atau ADHD, pendarahan pada wanita, kista dan miom, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi 0896 6668 8011. Kita lanjutkan. Nomor 8. Nabi Yehezkiel menjadikan elang dalam perumpamaan sebanyak 3 kali dalam kitabnya. Yang pertama adalah Ezekiel atau Yehezkiel pasal 1 ayat 10. Their faces look like this. Each of the four had the face of a man, and on the right side each had the face of the lion, and on the left the face of an ox. Each also had the face of an eagle. Muka mereka kelihatan seperti ini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Yang kedua adalah Ezekiel atau Yehezkiel pasal 17 ayat 3. Say to them, this is what the sovereign Lord says. A great eagle with powerful wings, long feathers and full plumage of varied colors came to Lebanon, taking hold of the top of a cedar. Katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Seekor burung Raja Wali besar yang bersayap besar dan panjang, penuh bulu warna-warni datang ke gunung Libanon. Ia mengambil carang pohon aras. Dan yang ketiga, Ezekiel atau Yehezkiel pasal 17 ayat 7. But there was another great eagle with powerful wings and full plumage. The vine now sent out its roots toward him from the plot where it was planted and stretched out its branches to him for water. Ada juga burung Raja Wali besar yang lain, bersayap besar dan berbulu lebat. Lihat, pokok anggur ini mengarahkan akar-akarnya ke burung itu dan menjulurkan carang-carangnya kepada burung itu.
supaya diairi dari bedeng tempat ia ditanam. Kitab Yehezkiel dimulai dengan suatu penjelasan yang demikian misterius yang oleh beberapa orang menganggap sang nabi melihat sebuah UFO. Tentu saja terdapat beberapa kesamaan. Cahaya berkilauan, pergerakan cepat, figur manusiawi yang diselimuti api. Tetapi setidaknya ada satu perbedaan kritis yang menjadikan kisah Yehezkiel berbeda. UFO pada umumnya muncul di daerah yang sepi dan kemudian secara misterius tersorot, tidak pernah terdengar lagi. Kemegahan yang dijelaskan Yehezkiel tidaklah terburu-buru menghilang. Dia ingin dikenal oleh setiap orang. Yehezkiel memiliki reputasi soal keanehan. Sebagian dikarenakan berbagai penglihatannya yang mengerikan yang mengawali dan mengakhiri kitab-kitabnya. Dan sebagian lagi dikarenakan Yehezkiel memperagakan pesan-pesan Tuhan melalui perilaku yang aneh. Dalam kurung, sebagai contoh, selama berbulan-bulan ia berbaring di depan umum, diikat dengan tali menghadap sebuah miniatur tanah liat di Yerusalem. Aneh? Pesannya datang dengan sangat jelas, dimaksudkan untuk memaksa orang-orang untuk memberi perhatian. Keterangan ini saya kira cukup menjelaskan makna ketiga ayat di atas. Yang kesembilan, Hosea atau Hosea pasal 8 ayat 1. Put the trumpet to your lips. An eagle is over the house of the Lord because the people has broken my covenant and rebelled against my law. Tiuplah sangkakala, siap bagi Raja Wali di atas rumah Tuhan, karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan memberontak terhadap pengajaranku. Hosea mengawali kitabnya dengan satu kisah cinta pribadi yang menyakitkan bagi seorang nabi sendiri. Hosea menikahi seorang wanita yang bertingkah bagaikan seorang pelacur. Namun semakin istrinya menjauh daripadanya, semakin Hosea mencintainya. Dia memberikan segalanya apa yang layak bagi seorang istri yang baik. Cintanya, rumahnya, namanya, bahkan reputasinya. Istrinya membalasnya dengan tidur bersama lelaki lain. Dia mengingatkan, dia memohon kepada istrinya, dia menghukumnya. Istrinya menghinanya hingga dia ingin menangis, namun dia tetap melekat kepada istrinya itu. Mengapa Hosea memulai dengan kehidupan pribadinya? Karena Tuhan secara terang-terangan meminta dia untuk mengaitkannya kepada yang lain. Kisah cinta yang lebih tragis, cinta yang begitu menyakitkan antara Tuhan dengan umatnya. Tuhan bisa saja mengatakan, Israel bagaikan istri kepadaku, seorang istri pezina. Sebagai gantinya, dia menggunakan Hosea untuk bertindak di luar pengkhianatan dalam kehidupan nyata dan untuk menyatakannya dalam hidup warna kemarahan Tuhan, kecemburuannya, dan atas semua hal lainnya, cintanya kepada umatnya. Pada ayat di atas, Hosea mengingatkan murka Tuhan atas keruntuhan bangsa Israel sebagai konsekuensi atas kedurhakaan mereka terhadap Tuhan. Yang ke-10, Obadiah atau Obadiah pasal 1 ayat 4. Though you soar like the eagle and make your nest among the stars, from there I will bring you down, declares the Lord. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Walaupun Israel telah diperintahkan, janganlah engkau menganggap keji orang Edom, sebab dia saudaramu. Ada di kitab Ulangan pasal 23 ayat 7. Mereka tumbuh untuk mengenal kaum Edom sebagai kejam dan tidak berperasaan. Obadiah memperkirakan puisi kesedihan bagi kaum Edom yang bangga. Pengkhianatan kepada Yehuda ada di ayat 11-12, dibalas dengan penghayatan dari sekutu mereka sendiri, ada di ayat 7.
Perampokan mereka, ayat 13, dibalas dengan perampokan, ayat 5-8. Kekerasan, ayat 10, dibalas dengan kekerasan, ada di ayat 9. Kesukaan mereka atas kehancuran, ayat 12-14, dibalas dengan kehancuran yang lebih parah, ayat 10, ayat 18. Obadja memperkirakan bahwa Israel yang tertindas akan bangkit kembali, sementara kaum Edom akan lenyap dari muka bumi. Nats di atas menggambarkan, meskipun kita manusia bisa mencapai kedudukan terhormat di lingkungan sekitar kita, serta membuat istana megah berkilauan untuk diri sendiri beserta untuk keluarga kita, namun kita dapatkan secara tidak beradab dan berdosa. Tuhan sewaktu-waktu mampu menghinakan kita, memiskinkan kita. Itulah berbagai catatan saya yang memuat burung Raja Wali atau elang disebutkan para nabi dalam berbagai perumpamaan di dalam kitab Perjanjian Lama. Sebanyak 14 kali disebutkan. Sekarang mari kita lihat pada kitab Perjanjian Baru, di mana Raja Wali atau elang disebut sebanyak 3 kali. Semuanya di dalam kitab Revelation atau kitab Wahyu. Saya sendiri tidak paham mengapa para penerjemah Alkitab di Lembaga Alkitab Indonesia tidak konsisten menerjemahkan kata eagle dari bahasa Inggris di New International Version ke dalam bahasa Indonesia. Terkadang diterjemahkan sebagai burung Raja Wali, burung elang, dan burung nasar, walaupun secara karakteristik ketiganya memiliki kesamaan. Pada kitab Perjanjian Lama di Alkitab Terjemahan Baru, para penerjemah LAI menyebutkan sebagai burung Raja Wali, namun di kitab Perjanjian Baru berubah menjadi burung nasar. Barangkali ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh sumber yang dijadikan sebagai dasar penerjemahan yang diambil memang berbeda. Kalau tidak salah, kitab Perjanjian Lama diterjemahkan dari teks Masoretik versi Alkitab Ibrani yang paling akurat dan terpercaya, sedangkan kitab Perjanjian Baru diterjemahkan berdasarkan teks Alexandria atau Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus berupa manuskrip Alkitab Yunani kuno. Mohon dikoreksi jika saya salah. Itu juga sebabnya saya selalu mencantumkan setiap ayat dalam 2 bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Inggris yang saya ambil dari Bible New International Version, dan satu lagi berbahasa Indonesia yang saya ambil dari Alkitab terbitan resmi Lembaga Alkitab Indonesia versi terjemahan baru. Menurut catatan saya pribadi, Raja Wali atau elang hanya disebutkan di dalam kitab Wahyu. Mungkin saja saya salah, akan tetapi jikapun saya salah, silahkan tambahkan untuk catatan bagi diri Anda sendiri. Sekali lagi, saya bukanlah seorang teolog, bukan pendeta, bukan juga rohaniawan atau hamba Tuhan. Saya hanya jemaat biasa yang tidak memiliki jabatan struktural gerejawi. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, Revelation atau Wahyu pasal 4 ayat 7. The first living creature was like a lion. The second was like an ox. The third had a face like a man. The fourth was like a flying eagle. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Revelation atau Wahyu pasal 8 ayat 13. As I watched, I heard an eagle was flying in mid-air, call out in a loud voice, "Woe, woe, woe to the inhabitants of the earth, because the trumpets blast about to be sounded by other 3 angels." Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung nasar terbang tinggi di langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang tinggal di bumi oleh karena bunyi sangkakala yang masih akan ditiup ketiga malaikat lain." Yang ketiga, Revelation atau Wahyu pasal 12 ayat 14. The woman was given the 2 wings of a great eagle, so that she might fly to the place prepared for her in the desert, where she would be taken care of for a time,
times and half a time out of the serpent's reach. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, tempat ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Simbol-simbol di kitab Wahyu adalah efektif, sangat efektif, sehingga beberapa orang hari ini sependapat dengan tepat apa yang mereka maksudkan. Beberapa orang berpikir banyak dari perkiraan atau ramalan dari kitab Wahyu belum pernah tergenapi. Mungkin Yohanes telah menulis tentang berbagai peristiwa akan sungguh-sungguh terjadi di generasi kita atau generasi mendatang, kata mereka. Anda bisa lihat bagaimana penulis kitab Wahyu menggambarkan keadaan dalam bentuk simbol-simbol yang saya kira sangat sulit dipahami. Pihak lainnya menjelaskan kitab Wahyu berkenaan dengan abad pertama, menyimpulkan bahwa banyak kejadian yang dinubuatkan dalam bentuk kode atau simbol telah terjadi selama Kekaisaran Romawi. Sementara yang lainnya menemukan petunjuk pada pengertian Yohanes telah menyebar lebih dari 2000 tahun dari sejarah gereja dan menduga bahwa dia menggunakan berbagai simbol sekedar untuk menerangkan suatu kesempurnaan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Raja Wali atau elang, betapa elegannya jika dia melayang di udara. Dari gambaran karakteristik spesifiknya yang disebutkan di awal video ini, menjadikannya layak dipilih oleh para nabi dan rasul Alkitabiah di dalam berbagai perumpamaan. Menekankan kekuatan, keberanian, dan perlindungan yang hanya datang dari Tuhan. Mari kita percaya hanya kepada Tuhan saja, sebab hanya Dia yang menjanjikan kekuatan, keberanian, perlindungan, dan keselamatan yang kekal. Salam. Amin, amin, amin. Jika berkenan, mohon subscribe, like, dan share video ini kepada orang-orang, baik yang sudah mengenal Kristus ataupun belum, agar semua orang mengetahui berita baik dari Alkitab. Tekan tombol bel juga untuk notifikasi video Alkitabiah berikutnya. Salam.